Om Swastiastu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membawakan materi tentang Fakta Warsawa. Nah, sebelum kita mempresentasikan materi yang kita bawakan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari sebelah kanan saya. Nama saya Ininga Harisgara, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nibtua Intan Delena Putri, nomor absen 31. Nama saya Imade Surya Mahyuna, absen 12. Nama saya Nimade Rizya Putri Pnayanti, nomor absen 30. Nama saya Putu Hadi Suryawan, absen 34. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sebelum masuk materi, apakah kalian sudah tahu apa itu Fakta Warsawa? Jadi, Fakta Warsawa merupakan aliansi militer antar negara yang digagas oleh Uni Soviet pada tanggal 4 Mei 1955 sebagai bentuk reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO. Sebagai organisasi bentuk Uni Soviet, Fakta Warsawa beranggotakan negara-negara blok timur di kawasan Eropa Timur yang pro kepada Uni Soviet. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah pengertian dari Fakta Warsawa. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari Fakta Warsawa. Latar belakang pembentukan Fakta Warsawa juga sebagai bentuk kekhawatiran mereka terhadap NATO yang dimungkinan akan melakukan tindakan militer terhadap negara blok timur. Pembentukan Fakta Warsawa dan NATO saat itu mempertegas situasi bahwa dunia tengah dilanda perang dingin dan Eropa terpecah menjadi dua kekuatan, blok barat dan blok timur. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan sejarah tentang Fakta Warsawa. Sejarah pembentukan Fakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Setelah bersidang selama 3 hari, Perdana Menteri Soviet Nikolai Bulganin bersama 7 negara sekutu sepakat menjalani kerjasama militer, ekonomi, dan budaya di antara 8 negara komunis itu. Nah, itu tadi tentang penjelasan sejarah Fakta Warsawa. Sekarang saya akan menjelaskan anggota-anggota Fakta Warsawa. Awalnya, anggota Fakta Warsawa adalah Uni Soviet, Bulgaria, Albania, Hungaria, Polandia, Rumania, dan Cekoslowakia. Republik Demokratik Jerman akhir bergabung pada tahun 1956 dan Albania dikeluar dari Fakta Warsawa pada tahun 1961 setelah perpecahan Sino-Soviet. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas dan tujuan dari Fakta Warsawa. Yang pertama, tujuan dari Fakta Warsawa. Tujuan mendasar di balik pembentukan Fakta adalah untuk menanggapi pembentukan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Fakta Warsawa memiliki 2 tugas utama, yaitu Political Consultative Committee yang bertanggung jawab untuk kegiatan non-militer anggota dan Unified Command and Pact Armed Forces untuk mengkoordinasi kekuatan militer dari negara-negara anggota. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan tugas dan tujuan dari Fakta Warsawa. Sekarang saya akan menjelaskan hubungan Fakta Warsawa dengan Perang Dingin. Hubungannya adalah terjadi ketegangan politik militer antara pihak Amerika atau NATO dan pihak Uni Soviet atau Fakta Warsawa karena kedua negara sama-sama kuat dan membentuk aliansi masing-masing. Hal ini dipicu atas keberhasilan sekutu mengalahkan Nazi. Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan hubungan antara Fakta Warsawa dengan Indonesia. Hubungan organisasi ini dengan negara Indonesia mulai sejak kemerdekaan. Indonesia dengan beberapa calon anggota Fakta Warsawa mulai menjalin hubungan diplomatik seperti Cekoslovakia,
Uni Soviet, dan lain-lain. Namun, hubungan itu mulai intens sejak tahun 1950 hingga 1960-an, di mana Indonesia sedang gencar-gencarnya merebut Irian Barat dari tangan Belanda dan juga Pakta Warsawa yang sedang mencari sekutunya di Asia karena pada saat itu Perang Dingin sedang panas-panasnya. Permasalahan Irian Barat belum selesai semenjak konferensi Meja Bundar di mana Belanda masih menguasai Irian Barat dan Soekarno merasa bahwa Indonesia berhak atas Irian Barat. Untuk itu, Soekarno ingin merebut Irian Barat secara militer. Namun karena alutsista Indonesia masih berasal dari teknologi Perang Dunia Kedua dan ketinggalan zaman, Soekarno menyuruh Muhammad Yamin memberikan proposal untuk meminta bantuan ke Amerika Serikat berupa pasokan senjata dan pelatihan tentara sebagai upaya merebut Irian Barat dari Belanda. Nah, itu adalah hubungan Pakta Warsawa dengan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh Pakta Warsawa terhadap Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan dari hubungan Pakta Warsawa dan Indonesia bisa dibilang cukup banyak. Dari segi kemiliteran, Indonesia yang saat perang kemerdekaan dianggap memiliki tentara yang tidak memiliki kualitas tempur dari Jenderal Spur. Kemudian pada tahun 1960-an Indonesia merupakan kekuatan militer paling kuat di Santero, wilayah selatan. Kekuatan militer itu tidak lepas dari bantuan Pakta Warsawa terhadap Indonesia dengan memberikan bantuan alutsista dan pengetahuan tempur. Lalu yang kedua adalah dari segi diplomatis. Indonesia berhasil menekan Belanda dan Amerika untuk menyerahkan Irian Barat ke PBB yang dimana akan dialihkan kepada Indonesia. Hal itu tidak lepas dari dukungan diplomatis Pakta Warsawa dan juga hak veto Uni Soviet kala itu. Dalam bidang ekonomi dan pembangunan juga mengalami peningkatan yang pesat seperti pembangunan kompleks Stadion Utama, Gelora Bung Karno, dan juga berbagai proyek pendukung dalam kegiatan Asian Games 1962 seperti pembangunan Hotel HI dan juga pembangunan jalan raya di kota Palangkaraya Raya yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di Pulau Kalimantan pada saat itu. Lalu dalam bidang pendidikan, Indonesia berhasil mengirim berbagai mahasiswanya ke negara-negara anggota Pakta Warsawa, yang dimana para mahasiswa itu jika kembali ke Indonesia diharapkan akan meningkatkan kualitas pengetahuan dan pendidikan di Indonesia. Namun dengan negatif yang ditimbulkan adalah munculnya kedekatan pemerintah Indonesia yang condong ke arah organisasi Pakta Warsawa yang komunis yang membuat PKI di Indonesia semakin kuat posisinya, dan pada tahun 1965 membuat suatu kudeta dengan membunuh beberapa pemimpinan tertinggi dalam TNI. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan penyebab bubarnya Pakta Warsawa. Jadi, penyebab bubarnya Pakta Warsawa ini bisa dibilang runtuh tanpa diserang musuh. Kenapa bisa begitu? Karena pada tahun 1987, pimpinan tertinggi Uni Soviet itu membuat kebijakan yang berupa Glasnost dan Perestroika. Kebijakan ini membuat kewibawaan Pakta Warsawa itu semakin berkurang, karena semakin keterbukaannya ekonomi dan politik. Glasnost itu merupakan keterbukaan di bidang ekonomi dan Perestroika merupakan keterbukaan di bidang politik. Selanjutnya, runtuhnya aliran komunisme menyusul pecahnya Uni Soviet. Dan selanjutnya, negara-negara anggota pindah haluan ke demokrasi barat, seperti Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, Rumania, dan lain sebagainya itu pindah kepada demokrasi barat. Nah, itu tadi adalah penyebab bubarnya Pakta Warsawa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi. Jadi, Pakta Warsawa merupakan aliansi militer antara negara yang digagas oleh Uni Soviet pada tanggal 4 Mei 1955 sebagai bentuk reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO. Hubungan organisasi ini dengan negara Indonesia mulai sejak kemerdekaan. Indonesia dengan beberapa calon anggota Pakta Warsawa menjalin hubungan diplomatik seperti Cekoslowakia, Uni Soviet, dan lain-lain. Hubungan ini mulai intens sejak tahun 1950 sampai 1960-an. Akhirnya, pada 25 Februari 1991, 6 Menteri Luar Negeri dan Pertahanan negara-negara yang tergabung dalam organisasi Pakta Warsawa ini mengadakan pertemuan di Budapest. Agendanya membubarkan Pakta Pertahanan tandingan NATO ini secara resmi. Maka pada tanggal 1 Juli 1991 secara resmi Pakta Warsawa ini dibubarkan dan semua mantan anggotanya kecuali Rusia segera bergabung dalam aliansi musuh yaitu NATO.
Sekian presentasi yang kami bawakan. Kami harap presentasi yang kami bawakan sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami tutup untuk bareng Mesanti. Om Santi 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 Om.